Dari topik pilihan kita beralih ke informasi emiten pilihan pemirsa. Kali ini datang dari emiten pertambangan batu bara, di mana PT Harum Energi Tbk atau Harum telah melakukan pengambil bagian saham baru milik PT Bluesparking Energy, di mana nilai pengambil bagian saham baru ini mencapai 206,1 juta dolar Amerika atau setara dengan 3,28 triliun rupiah. Dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia, pembelian saham tersebut dilakukan melalui anak usaha PT Harum Energi Tbk, PT Tanito Harum Nikel atau THN. Melalui aksi korporasi ini, Tanito Harum Nikel resmi mengambil sebanyak 51% atau 1.040.817 saham dalam modal ditempatkan dan disetor penuh Bluesparking Energy. Sebelum transaksi, 99,9% saham PT Bluesparking Energy dipegang Tanjung Development Investment Pte Ltd. 0,1% dipegang oleh JNL International Investment Limited. Direktur Utama PT Harum Energi Tbk, Ray Agunara mengatakan, transaksi tersebut dilakukan sejalan dengan upaya perusahaan dalam mendiversifikasi usaha melalui investasi di sektor nikel sejak 2020 lalu. Selain itu, transaksi ini tidak memiliki dampak material terhadap kegiatan operasional dan kelangsungan usaha perseroan. Dari segi keuangan, setelah tanggal transaksi, laporan keuangan Bluesparking Energy sebagai entitas anak akan dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan konsolidasian perseroan. Saat ini proyek Bluesparking Energy berada dalam tahapan konstruksi dan ditargetkan untuk dapat memulai operasi komersil pada tahun 2026. Setelah beroperasi secara komersial, perseroan akan mampu menghasilkan mixed hydroxide precipitate yang diharapkan dapat membuka peluang pasar baru dan memberikan nilai tambah yang lebih baik dari produk nikel yang dihasilkan oleh smelter entitas anak perseroan saat ini. Berbagai sumber IDX Channel. Di tengah aksi korporasi yang dilakukan oleh Harum, sebenarnya di sepanjang perdagangan hari ini, Harum secara fundamental juga sudah merilis kinerja mereka di sepanjang 2023, di mana catatannya kurang baik, di mana posisi laba ini mengalami penurunan 49,9% menjadi 301,75 juta dibandingkan dengan tahun 2022. Sementara dari sisi pendapatan pemirsa, Harum mengalami kenaikan tipis saja di 2,33%, ini menjadi 925,52 juta dolar Amerika. Nah, dari perkembangan fundamental langsung saja kita ke sisi teknikal bagaimana pergerakan saham Harum di sepanjang perdagangan hari ini. Tampaknya masih melanjutkan penguatan meskipun dari sisi kinerja ini mengalami penurunan pemirsa. Kemudian di sisi lain secara fundamental tadi juga melakukan aksi korporasi, harga komoditas batubara juga dalam tren penguatan. Dibuka di sesi pertama pada pagi tadi, saham Harum di Rp1.430 per saham. Kemudian pada pukul 9:10 saham Harum melanjutkan penguatan ke 1.495. 11.45 mengalami penguatan ke 1.540 level tertinggi di sepanjang perdagangan hari ini. Pada pukul 12 penutupan sesi pertama siang tadi, penguatan lebih ke arah terbatas di 1.500 dan level yang sama di pembukaan sesi kedua. Sementara posisi saat ini beberapa menit jelang penutupan, penguatannya lebih ke arah terbatas di 3,16% dan sudah diperdagangkan di bawah 1.500-an, tepatnya di Rp1.470 per saham. Kita beralih ke grafis selanjutnya pemirsa, kita akan coba lihat bagaimana pergerakan saham Harum di 6 bulan terakhir. Mengalami volatilitas yang cukup tinggi karena di perdagangan 2 November untuk saham Harum masih diperdagangkan di level 1.500-an, 1.510. Kemudian di 7 Desember bulan selanjutnya mengalami tekanan yang cukup dalam ke 1.200-an pemirsa. Di Januari mencoba untuk bergerak lebih tinggi di 1.380 di 4 Januari, namun di perdagangan Februari lagi-lagi Harum mengalami tekanan yang cukup dalam, bahkan menyentuh ke level terendahnya di Rp1.105 per saham di 7 Februari. Perdagangan Maret dan April, saham Harum mencoba untuk bangkit ke 1.400-an dan kembali diperdagangkan di hari ini di Rp1.500-an per sahamnya. Nah, bagaimana dari sisi valuasi? Ketika dari rata-rata valuasi emiten pertambangan batubara ini lebih cenderung masih terjangkau, masih di bawah 10 kali pemirsa. Kita beralih ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat dari posisi price earning ratio-nya ada di kisaran 9,13 kali, PSR-nya di 1,52 kali, PBV-nya di 1,55 kali, dan PCFR-nya di 4,63 kali. Kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.